kita silaturahim dengan rasa sukacita. Masuk 1 Syawal ada peringatan namanya Hari Raya Idul Fitril Mubarak. Hari Raya Fitri. Di sini apa artinya fitri? Kita setelah beribadah 1 bulan penuh, baik itu puasa, baca Quran, qiyamul lail, tadarus, dan qiyamul lail taraweh, dan sedekah, barangkali zakat dan seterusnya, maka itu sudah hak Allah, hubungan kita dengan Allah sudah kita tunaikan, tinggal kita membangun, kita perkuat silaturahim kita satu sama lain, hablum minan nas, harus kita perkuat pula. Maka di sini ada istilah fitrah insaniyah dan fitrah islamiyah. Fitrah insaniyah, manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan kata benda, kata kerjanya anas, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan, maknanya harmoni, intim, akrab, saling kangen, saling mendukung, saling menyempurnakan, melengkapi. Jadi, semenjak kita dilahirkan di muka bumi ini, keluar dari perut kita, ibu kita masing-masing, amanat yang paling melekat pada diri kita sebelum amanat agama, amanat ilmu pengetahuan, titel, jabatan, harta, kekayaan, amanat yang paling melekat sampai nanti kita meninggal dunia, amanah insaniyah. Apa itu? Kita diberi kepercayaan oleh Allah agar kita membangun tatanan kehidupan yang harmonis, yang rukun, yang solid. Itu namanya insaniyah, humanis, humanitarian. Yang kedua, fitrah islamiyah. Kita sebagai orang beragama Islam harus tahu Islam itu apa sih? Islam dari kata salam. Kalau non muslim bilangnya shalom. Ya, salam, peace, damai. Atau salamatun, selamat dan menyelamatkan. Al muslimu man salima akhuhu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu harus menyelamatkan tetangganya, masyarakatnya, kanan kirinya, lingkungannya. Jadi saya sebagai orang Islam, tetangga saya, teman saya, lingkungan saya, kanan kiri saya, masyarakat yang saya tinggal di situ harus merasa nyaman, damai, tenang, tentram dengan adanya saya di situ. Kalau saya di situ malah membuat gaduh, bikin masyarakat risau, tidak tenang, curiga, dengan rasa takut dengan adanya saya di situ, maka saya termasuk wa katsirum minna fasiqun. Kita termasuk orang fasik walaupun kita mengaku beragama Islam, walaupun kita kanan kiri kita, masyarakat tetangga kita risau, ketakutan, khawatir, tidak bisa tidur, tidak bisa tenang dengan adanya saya di situ, maka saya termasuk orang fasik, bukan orang Islam. Jauh dari fitrah Islamiyah yang sebenarnya. Nah, contoh Nabi Muhammad SAW selalu memberi contoh kepada umatnya. Ketika beliau menghimbau, memerintah, mengajak, beliau sendiri mengambil contoh utama. Nah, ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Yathrib, kota yang dibangun oleh seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh. Dibangun, maka kota namanya Yathrib. Nama si pembangunnya namanya Yathrib, maka kota namanya Yathrib. Nabi Muhammad masuk kota tersebut 480 km utara Mekah, ternyata menjumpai masyarakat yang plural. Ada sekelompok beragama Islam pendatang. Ada sekelompok beragama Islam pribumi, 2 suku, Aus dan Khazraj. Ada non-muslim beragama Yahudi, 3 suku. Bani Qainuqa, kebanyakan perajin emas. Bani Quraidah, penanam korma. Bani Nadir, pekerja. Dan masih ada pagan, musyrikin sedikit. Nah, Nabi Muhammad melihat masyarakat Yathrib ini majmuk,
Maka Nabi memutuskan keputusan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Umat Islam pendatang, umat Islam pribumi 2 suku, Yahudi 3 suku, dan masih ada musyrikin sedikit. Asalkan satu visi misi, satu cita-cita, tabi'ahum, lahiqa bihim, jahada ma'hum, satu garis perjuangannya, jihadnya, maka sesungguhnya semua itu adalah satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah memberi contoh dan berhasil, mencoba dan berhasil membangun sebuah komunitas masyarakat yang diikat dengan kesatuan persatuan, kesamaan visi misi. Bukan dibangun di atas kesamaan agama, bukan dibangun di atas kesamaan suku, tapi kesamaan cita-cita, kesamaan visi misi. Maka setelah itu disepakati, kota Yathrib namanya diganti Madinah, Tamaddun, Madaniyah, Madani. Apa artinya? Masyarakat yang berperadaban, berbudaya, civilized. Sistem yang berlaku di situ bukan kesamaan agama, kesamaan suku, tapi entah kenapa sahabat tersebut sampai memukul orang Yahudi itu. Mati. Tidak sengaja membunuh sampai mati si Yahudi itu. Nabi segera mengeluarkan statement yang keras, marah. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, sekali lagi, barang siapa membunuh non muslim, maka nanti di hari kiamat akan berhadapan dengan saya. Dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan selamat, tidak akan masuk surga. Coba Nabi dalam kebijakan kepemimpinannya itu tidak pandang bulu, siapapun yang melakukan kejahatan terancam hukuman, siapapun yang benar akan dilindungi. Ini tidak pandang bulu agamanya apa, sukunya apa, warna kulitnya apa. Itu telah berhasil, sejarah mencatat itu. Dan setiap Nabi khutbah Jumat pasti mengeluarkan kata-kata tegas, wala udwana illa 'alal zalimin, dalam khutbah Jumat. Apa artinya? Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama. Tidak boleh ada permusuhan karena beda suku, beda partai politik, beda aliran, beda kelompok. Tidak boleh. Hanya satu yang boleh ada permusuhan, kita anggap musuh, yaitu yang melanggar hukum. Suatu ketika ada seorang pencuri perempuan ditangkap oleh Usama bin Zaid. Lapor kepada Nabi Muhammad, ada pencuri, ternyata pencurinya perempuan, putri sahabat Utsman bin Maz'un, salah satu sahabat yang senior. Jadi gimana? Gak usah dihukum ya Rasulullah, gak usah dihukum lah, dilepas saja. Karena menjaga nama baik bapaknya, keluarganya. Nabi marah besar dengan mengatakan, wallahi ya Usamah, lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah Usamah, seandainya maling yang kamu tangkap itu Fatimah anak kandungku, bawa sini, saya yang akan menghukumnya. Ini berarti betul-betul yang dipimpin Nabi Muhammad ini sebuah negara, sebuah kota, sebuah komunitas yang menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia, kesamaan hak dan kewajiban, tidak ada diskriminasi, tidak ada pandang bulu, semua sama di mata hukum, di mata keadilan. Sampai seandainya putrinya sendiri yang maling, yang mencuri, yang melanggar hukum, bawa sini, saya yang akan memotong tangannya. Ini 15 abad yang lalu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari kita kembali ke diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi muslim yang fitrah, muslim yang fitri,
Dinul Islam, dinul muhabbati wal wi'am, dinus salam. Agama Islam, agama kasih sayang, agama cinta, bukan agama kebencian, bukan agama permusuhan. Tidak benar kalau Islam didakwahkan dengan caci maki, didakwahkan dengan menyakiti perasaan orang lain, apalagi sampai teror, apalagi sampai intimidasi. Tidak benar. Suatu ketika ada sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Mempunyai anak, nggak mau masuk Islam anaknya ini. Dirayu, dilobi, dinasehatin, nggak mau. Akhirnya marah si ayah itu, mengatakan, mengancam, "Nak, kalau kamu tetap tidak mau masuk Islam, saya bunuh kamu." Begitu ada ayah ngancam anak, menteror anak kandungnya sendiri, turun ayat Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada teror, kekerasan, intimidasi dalam agama. Ini ayah neken anaknya, apalagi orang lain yang nggak ada hubungan famili apa-apa. Jadi Islam anti kekerasan, Islam menolak intimidasi, Islam tidak kenal tatarruf, tidak kenal tasyaddud, tidak kenal apalagi irhab, teror. Saya katakan, wallahi, demi Allah, yang mendakwakan Islam dengan kebencian, dengan caci maki, dengan teror, apalagi dengan bom, itu laisa minal Islam. Sama sekali tidak ada kaitan dengan ajaran Islam. Itu datang dari hawa nafsu, dari egonya, dari kepentingannya. Entah untuk kepentingan siapa. Tapi kalau benar-benar untuk kepentingan Islam, Islam agama yang mengajak santun, ramah, akhlakul karimah. The good character, good moral. Sampai Nabi Muhammad dipuji oleh Al-Quran, bukan apa-apanya, akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau Muhammad orang berakhlak mulia. Dipuji lagi, bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh kau Muhammad ramah dengan orang mukmin, dengan sama umat yang beriman. Sangat sayang kamu itu Muhammad. Ketika Nabi Muhammad tahun 8 Hijriah bulan Ramadan memasuki kota Mekah bersama 15.000 sahabat dengan penuh kemenangan, yang tadinya Mekah mengusir, menghina, menyiksa, bahkan membunuh beberapa sahabat Nabi, sahabat Yasir, sahabat Sumayyah, menyiksa Bilal bin Rabah. Nah, sekarang Nabi Muhammad masuk kota Mekah dengan penuh kemenangan. Ada beberapa sahabat yang mengatakan, yel-yel, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari kesempatan balas dendam. Mari kita balas dendam pada orang Mekah. Nabi melarang, jangan. Yel-yelnya sekarang, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari kembali silaturahim. Karena seluruh kota Mekah itu famili semua dengan para muhajirin. Dengan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Famili semua. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Dengan demikian, penduduk kota Mekah semua menyalami Nabi Muhammad dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, memang engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Semua orang Mekah masuk Islam. Semua masuk Islam. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat Muhammad, lihat Muhammad. Orang semua berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena sikapnya Nabi Muhammad yang sangat santun, pemaaf dan sangat ramah itu. Malah ada 16 orang. 16 orang lari meninggalkan kota Mekah, ketakutan, takut ada balas dendam. Dipanggil Nabi Muhammad, pulang-pulang, nggak ada balas dendam, saya maafkan. Di antara yang lari itu putranya Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Kita tahu lah Abu Jahal yang paling musuh Nabi Muhammad, mati di perang Badar itu. Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Dimaafkan. Bapakmu yang memusuhi Islam, kamu tidak, saya maafkan. Coba. Nah, ini semuanya dengan akhlak, dengan sikap, dengan karakter yang sangat mulia. Turunlah ayat Quran memuji Nabi Muhammad. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Karena sifatmu yang ramah, karena akhlakmu yang mulia Muhammad, mereka berbondong-bondong masuk Islam.
Seandainya kamu congkak, sombong, kasar, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu congkak, sombong, kasar, lan faddu min haulik, niscaya mereka meninggalkan kamu Muhammad. Lari menjauhi kamu. Sini kita harus ambil pelajaran sangat berharga. Mari kita dakwahkan Islam dengan santun, ramah, tutur kata yang sopan. Kalau ada debat diskusi yang bernilai, yang bermartabat. Hikmah harus didahulukan, wisdom harus didahulukan. Bagaimana para wali songo, para ulama dulu mampu berhasil mengislamkan seluruh Nusantara hanya 50 tahun. Dari tahun 1450 sampai tahun 1500. Bisa mengalahkan, bukan mengalahkan perang, bukan. Bisa mengislamkan seluruh masyarakat Nusantara dan menghilangkan kerajaan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya. Tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa berdarah-darah. Dengan pendekatan apa? Pendekatan thaqafah dan hadarah, peradaban dan kebudayaan, akhlakul karimah, muamalah bil ma'ruf, bergaul dengan baik, muasyarah bil husna, pendekatan yang baik, yang mulia. Tidak ada sekali-kali wali songo menghina. Tidak ada kata-kata kotor yang keluar dari wali songo atau para ulama. Semua menjadi panutan. Ternyata yang mengajak agama Islam itu orang baik-baik, orang berakhlak mulia, orang yang ramah dan santun. Maka masyarakat Jawa berbondong-bondong masuk Islam karena simpati kepada para da'inya, para ulamanya yang mendakwahkan, yang mengajak dengan contoh yang baik, contoh yang luar biasa. Maka sekarang yang kita harapkan adalah umat Islam di Indonesia ini menjadi contoh umat yang beradab, berakhlak, bermartabat. Mohon maaf, terus terang saja. Jangan seperti umat Islam Timur Tengah. Teologinya benar, syariahnya, ibadahnya benar, tapi akhlaknya, budayanya hancur. Bayangkan, sekarang korban sudah 1,5 juta nyawa menghilang. Sesama Islam, sesama Arab. Sudah 30 tahun. Di Irak, Suriah, Libya, di Mesir masih meledak-ledak. Tahun kemarin sholat Jumat dibom di Mesir, di Masjid Rafah. 630 orang mati. Yang ngebom orang Islam. Di Somali, di Afghanistan, 100% beragama Islam Afghanistan itu. Somali juga 100% beragama Islam. Tidak pernah selesai saling bunuh, saling bermusuhan. Apakah itu Islam? Apa itu Islam? Apa itu budaya Islam? Tidak. Walaupun akidahnya Islam. Nabi Muhammad, kitabnya Quran, sholatnya madhab ke kiblat. Tapi akhlaknya, budayanya hancur. Hancurlah martabat mereka. Mari kita tunjukkan umat Islam Indonesia, umat Islam berakhlak, berperadaban, berbudaya. Mengikuti Nabi Muhammad. Kata Ahmad Syauqi, penyair Mesir, mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah umat, sebuah bangsa tergantung akhlaknya, budayanya. Kalau budaya akhlaknya hancur, hancurlah martabat bangsa tersebut. Kalau budaya akhlaknya mulia, baik, mulia, maka mulialah martabat bangsa tersebut. Coba Ahmad Syauqi tidak mengatakan, misalkan, wa innamal umamul adyanu ma baqiyat. Martabat umat bangsa itu tergantung agamanya. Enggak bilang agama. Dia mengatakan akhlaknya, budayanya, bukan agamanya. Mohon maaf, beberapa negara Eropa, Skandinavia misalkan, Swiss, Swedia, Belgia, dan sekitarnya situ, masyarakatnya tentram, aman, nyaman, adil, makmur, tidak ada korupsi, nggak ada penyimpangan, nggak ada pelanggaran, kezaliman. Padahal menurut kita teologinya tidak benar, syariatnya tidak benar, ibadahnya tidak benar, tapi akhlaknya, budayanya sangat luar biasa. Kita malu dengan mereka. Kita teologinya benar, tauhid pada Allah, agama kita benar, syariat Islam kita benar, sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, zakat, dan seterusnya, haji, umrah, baca Quran. Mari kita bangun satu lagi, budayanya, akhlaknya, karakternya. Ini Islam bukan hanya syariat, Islam bukan hanya akidah, tapi Islam adalah dinul akhlak,
dinut thaqafah wal hadarah, dinut tamaddun insaniyah, agama akhlak, agama karakter, agama budaya, agama peradaban, agama kemanusiaan. Itu puncaknya. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakaknya Gus Dur, dan pahlawan nasional juga, mempunyai cita-cita 3. 1, memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, hingga berhenti di situ. Mari kita perkuat persaudaraan sesama umat Islam. Tapi nggak berhenti. Persaudaraan sesama umat Islam untuk perkuat yang lebih tinggi lagi, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama sebangsa setanah air. Nah, lintas agama, lintas budaya. Berangkat dari modal basic ukhuwah Islamiyah, kita bangun ukhuwah watoniyah. Watoniyah. Dari watoniyah itu kita persembahkan lagi untuk ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama umat manusia internasional, dunia tanpa peperangan, dunia tanpa senjata yang perusak massal, dunia tanpa saling bentrok, saling konflik, saling memfitnah, saling menjatuhkan, dunia yang damai, yang penuh dengan rahmat, penuh dengan rahmat Allah, salam, peace, damai, dan saling mendukung, saling menopang, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Jauh dari kezaliman, jauh dari diskriminasi, jauh dari hanya mementingkan sekelompok tertentu tapi merugikan kelompok yang banyak. Itu namanya ukhuwah insaniyah. Islam di situ, ajaran Islam di situ sangat menekankan ukhuwah Islamiyah. Banyak sekali ayat-ayat Quran yang menekankan agar kita membangun ukhuwah Islamiyah tanpa pandang bulu agamanya apa, budayanya apa. Satu lagi ayat Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Surat Al-An'am. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki agama lain. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki Tuhan selain Allah. Agama lain lah, agama Islam. Nanti mereka mencaci maki Islam, mereka mencaci maki Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat, setiap bangsa, setiap kelompok itu kebanggaannya, nilai-nilai budayanya yang harus kita hormati. Masing-masing umat punya budaya, masing-masing kelompok punya budaya, punya kebanggaan, punya nilai-nilai yang mereka banggakan. Oleh karena itu kita harus menghormati budaya orang lain, agama orang lain, nilai-nilai yang dibanggakan oleh orang lain. Jangan kita meremehkan budaya lain, mencaci maki. Itu sangat luar biasa. Agama Islam, Al-Quran, ajaran yang diajar kepada kita semua. Sekali lagi saya bacakan ayatnya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali kamu caci maki Tuhan mereka yang bukan Islam, nanti mereka mencaci maki Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat budayanya masing-masing yang mereka banggakan. Sekali lagi, mari kita berislam dengan benar, dengan fitrah Islamiyah, agama cinta, agama damai, agama akhlak, agama budaya, agama peradaban. Puncaknya adalah agama kemanusiaan. Syukron wa dumtum fil khair barakah wan najah. Taqabbalallahu minnakum ajma'in. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Kullu aam wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.